Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Kawasan yang selama puluhan tahun dikenal stabil dan penuh kompromi diplomatik, kini berada di ambang krisis serius. Ironisnya, di tengah gejolak ini, Malaysia yang sedang menjabat sebagai ketua ASEAN justru terlihat kehilangan arah dan pengaruh. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja menjadi bukti paling nyata. Bukan hanya karena perang itu sendiri, tetapi karena kegagalan total diplomasi regional dalam menghentikannya. Janji damai yang sebelumnya diumbar di forum internasional kini terdengar seperti ilusi. Situasi di lapangan justru semakin memburuk. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia seharusnya berada di garis depan sebagai penengah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Konflik Thailand-Kamboja kembali meledak dengan eskalasi tinggi. Bukan sekadar sengketa perbatasan, tetapi perang terbuka yang melibatkan artileri berat, jet tempur, tank, hingga dugaan penggunaan senjata kimia. Korban berjatuhan, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Ribuan warga perbatasan hidup dalam ketakutan setiap hari. Sorotan tajam pun mengarah ke Kuala Lumpur. Beberapa bulan sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tampil penuh percaya diri. Di hadapan dunia, ia menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat menuju perdamaian. Bahkan disebutkan adanya kesepakatan gencatan senjata yang konon didukung langsung oleh Amerika Serikat dengan Donald Trump sebagai figur penting di balik layar. Klaim itu sempat menumbuhkan harapan besar. Jika benar Amerika Serikat turun tangan, banyak yang percaya konflik ini akan segera mereda. Malaysia pun terlihat yakin berada di posisi kuat, didukung negara adidaya. Namun, kenyataan berkata lain. Sejak awal Desember, pertempuran justru kembali pecah dengan skala yang lebih luas. Konflik tak hanya terjadi di darat, tetapi juga merambah wilayah laut, khususnya di kawasan Teluk Thailand. Angkatan Laut Thailand dilaporkan mengerahkan armada tempurnya, sementara Kamboja merespons dengan kekuatan militer penuh. Korban jiwa terus bertambah. Puluhan tentara dan warga sipil tewas di kedua pihak. Rumah-rumah hancur, aktivitas ekonomi lumpuh, dan penderitaan warga sipil semakin parah. Di media dan ruang publik, kemarahan mulai terdengar. Banyak yang menyebut perang ini sebagai hasil dari ego politik dan kegagalan diplomasi kawasan. Malaysia kembali mencoba bergerak. Anwar Ibrahim mengumpulkan para menteri luar negeri ASEAN dan menggelar pertemuan darurat. Ia menegaskan bahwa situasi sudah sangat genting dan membutuhkan perhatian serius seluruh anggota ASEAN. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada gencatan senjata baru. Tidak ada mekanisme pengawasan. Tidak ada tekanan nyata terhadap pihak yang bertikai. Upaya ini justru memicu kritik keras, terutama dari Thailand. Sejumlah pejabat Thailand secara terbuka menyebut Malaysia hanya mengumbar janji tanpa kekuatan nyata. Pernyataan ini menjadi tamparan diplomatik yang sangat keras. Malaysia mulai kehilangan kredibilitas sebagai mediator di mata banyak pihak. Kepemimpinannya dipertanyakan. Sementara itu, dari sisi Kamboja, tudingan diarahkan sepenuhnya kepada Thailand. Phnom Penh menuduh Bangkok melakukan agresi militer besar-besaran dengan persenjataan berat. Konflik pun semakin kompleks dan berisiko meluas menjadi krisis regional. Nama Donald Trump kembali mencuat, tetapi kali ini dalam konteks yang negatif. Di Thailand, kepercayaan publik terhadap Amerika Serikat anjlok. Trump, yang sebelumnya dianggap berpengaruh, kini dipandang gagal total. Jika benar Amerika memiliki kuasa, mengapa perang justru semakin brutal? Kekecewaan ini menandai menurunnya wibawa Amerika Serikat sebagai penengah konflik di Asia Tenggara. Di titik inilah perhatian kawasan mulai bergeser ke satu negara, Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai memiliki modal diplomatik yang kuat. Jakarta tidak tampil agresif, tetapi memilih pendekatan tenang dan terukur. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja dialog, menegaskan bahwa Thailand dan Kamboja adalah bagian dari satu keluarga besar ASEAN. Pendekatan ini mungkin terdengar normatif, tetapi justru inilah gaya diplomasi yang selama ini efektif di Asia Tenggara. Indonesia juga dipandang relatif netral.
Tanpa kepentingan langsung dalam konflik ini, dukungan pun datang dari luar kawasan, termasuk dari China. Beijing menyatakan kesiapan membantu upaya perdamaian yang dipimpin Indonesia dan bahkan mengirimkan perwakilan khusus ke kawasan. Kamboja secara terbuka memuji peran China yang dianggap lebih konsisten dan pragmatis dibanding Amerika Serikat. Dukungan China semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang kredibel. Harapan terhadap Indonesia bukan tanpa dasar. Sejarah mencatat, pada tahun 2011, Indonesia berhasil memainkan peran kunci dalam meredakan konflik Thailand-Kamboja ketika hampir berubah menjadi perang besar. Saat itu, Indonesia bahkan melibatkan Dewan Keamanan PBB dan berhasil menekan eskalasi secara signifikan. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi Malaysia saat ini. Secara domestik, pemerintahan Anwar Ibrahim berada di bawah tekanan besar. Stabilitas politik rapuh, ekonomi melambat, nilai ringgit melemah, dan kepercayaan publik menurun. Kesepakatan ekonomi dengan Amerika Serikat yang sempat dibanggakan justru berujung kekecewaan. Tarif 0% yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Sementara, produk Malaysia tetap dibebani tarif tinggi. Kritik pun datang dari dalam negeri. Malaysia sendiri, tekanan ekonomi memaksa perombakan kabinet. Sementara, demonstrasi menuntut Anwar Ibrahim mundur semakin sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika banyak pihak meragukan kemampuan Malaysia untuk memimpin penyelesaian konflik regional yang begitu kompleks. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pemimpin ASEAN hari ini? Melihat dinamika yang ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran tersebut. Dengan rekam jejak yang terbukti, pendekatan diplomasi yang konsisten, serta dukungan regional dan global, Jakarta berada di posisi strategis. Kesimpulannya, melemahnya pengaruh Malaysia di Asia Tenggara bukanlah peristiwa instan. Ini adalah akumulasi dari kegagalan diplomasi, tekanan politik domestik, dan ketidakstabilan ekonomi. Konflik Thailand-Kamboja menjadi panggung yang membuka semua kelemahan itu ke hadapan dunia. Sementara itu, Indonesia perlahan muncul sebagai alternatif kepemimpinan yang lebih kredibel. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pusat pengaruh ASEAN akan semakin bergeser ke Jakarta, meninggalkan Kuala Lumpur sebagai beang-beang dari kejayaannya di masa lalu.